Kita pilih kartu lagi yuk. Dan ini khusus banget untuk kalian yang selama pandemi COVID-19 ini terpisah, mungkin baru kenalan online, terus mau ketemu, belum sempat ketemu, belum bisa ketemu, atau mungkin kalian LDR, hubungan jarak jauh, dan apakah setelah pandemi corona ini bisa bertemu kembali. Terus kemudian contohnya bila kalian mungkin sedang ada masalah dan kemudian justru karena frekuensi bertemunya jarang gara-gara pandemik ini ya. Di sini kalian bisa pilih, saya ada 4 pal. Oke, di sini saya pakai set RWS Tarot sama The Under Roses Lenormand, oke. Di sini ada angka 1, 2, 3, 4. Silakan pilih salah satu dari 4 angka ini. Kita akan lihat ya, kita akan ulik apakah kalian bakalan bertemu setelah pandemik ini. Tapi ini general readingnya, bisa resonate bisa tidak. Kemudian juga yang saya maksud dengan setelah pandemik ini adalah ketika sudah lebih bisa traveling, sudah lebih bisa jalan-jalan gitu ya. Saya akan prediksi, tapi saya tidak akan kasih tahu periodenya kapan, karena menurut dalam pandangan saya pun sampai akhir tahun 2020 pun masih belum benar-benar oke. Hanya manusia mulai lebih terbiasa, mulai lebih berani untuk keluar. Imun juga ada yang beberapa yang memang sudah entah itu kebal atau lebih sehat gitu ya. Tapi tidak benar-benar berakhir dalam artian virus ini tidak benar-benar akan hilang sampai akhir tahun ini. Tapi saya akan buka 2 kartu nanti untuk baca setelah pandemik ini yang dimaksud apa. Oke. Tapi sebelum itu silakan kalian pilih dulu ya, pal 1, 2, 3, 4. Oke. Saya kasih waktu. Oke, terima kasih yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Like, subscribe, dan komen untuk yang di YouTube, untuk yang di podcast iTunes, Spotify. Lihat deskripsi ya, di sana ada nomor WhatsApp Z, bisa untuk general, bisa untuk personal reading ya. Dan kalau mau kirim-kirim kabar baik, seperti biasa, kalau sudah perhatikan video-video yang saat ini, karena sih melihat banyak yang tanya soal personal reading, langsung via WhatsApp aja. Itu juga ada beberapa yang dari podcast, terima kasih sekali. Dari YouTube juga. Oke, yang sudah personal reading terutamanya terima kasih sekali. Sekarang Zee akan bacakan apa sih yang dimaksud dengan akhir dari pandemi corona ini. Saya akan kasih gambaran dulu singkat ya. Saya akan buka 2 kartu. Oh no, nggak sebanyak itu. Saya mau buka 2 kartu. Oke, itu. Kartu yang pertama ada The Fox, dan kartu yang kedua ada The Snake. Kenapa sih udah tarik napas dulu? Karena dari The Fox sama The Snake ini kelihatannya permainan ya. Jadi artinya virus ini sebenarnya, pandemik ini sebenarnya sudah hampir titik sudah bisa dihandle, tapi masih aja ada orang-orang yang entah itu menciptakan polemik-polemik, politik-politik tertentu, sehingga virus ini yang nggak berakhir-berakhir juga, begitu ya. Cuman ya, saya tetap lihat di tahun depan, mungkin bulan April seperti itu, 2021 April mungkin. Sebenarnya di akhir tahun 2020 pun dia sudah benar-benar menipis dalam artian manusia sudah mulai tidak peduli ya, aktivitas sudah mulai dijalankan, ekonomi sudah mulai jalan. Itu yang menyebabkan entah kenapa dari situ seperti dalam tanda kutip menghilang, tapi sebenarnya tidak menghilang gitu ya, masih ada. Oke, pasien-pasien tetap ada. Kemudian The Snake di sini, pokoknya saya lihat ada permainan game dari
orang besar, ya orang-orang yang berada di, saya tidak menuduh siapapun, tapi memang ada permainan di sini, ada kebohongan di sini, ya. Bisa jadi juga supaya untuk melancarkan roda perekonomian, jadi ada kebohongan, ada data yang ditutup. Bagaimanapun, akhir pandemik ini saya bilang kalau yang di kali ini pilih kartu yang dibacakan itu adalah di akhir tahun 2020 atau awal tahun 2021, sekitaran April, ya. Oke, tapi lebih baiknya kalau sebisa mungkin, semaksimal mungkin ya di akhir tahun 2020 gitu ya. Akhir tahun saya tetap prediksi di Desember, November, Desember. Permasalahannya mungkin nanti di tahun baru, ya, Natal, tahun baru, mungkin banyak orang berkumpul juga, mulai banyak orang traveling. Nah itu nanti akan muncak lagi. Terus kemudian bulan sudah turun, nanti April ada konspirasi lagi, ada yang memanfaatkan, ada elit besar yang memanfaatkan lagi gitu. Tapi April itu bakalan meskipun ada elit yang bermain lagi di situ, kalau kalian mau bertemu di bulan, pokoknya di awal tahun 2021, yaitu maksimal April lah kalian udah bisa bertemu, kalau bisa ketemu ya. Oke, tapi ini juga menandakan di bulan April itu ada sesuatu. Oke, soal COVID ya. Jadi cuma bisa baca soal kayak gitu. Oke, kita langsung masuk ke file yang pertama. Oke, akankah kalian bertemu setelah pandemik ya? Seperti waktu yang tadi Zi udah sampaikan. The Moon. Oke, ini sudah kayaknya rada gemesin nih ya, The Moon sama Magician. Galau kayaknya, nggak pengen ketemu, mungkin takut untuk dihakimi, mungkin takut untuk mungkin udah lama nggak ketemu atau mungkin belum pernah ketemu sama sekali ya, tergantung kalian bagaimana kondisinya. Cuman di sini tampaknya ada ketakutan tertentu sehingga menciptakan satu, apa kalau Zi bilang, menciptakan satu ketidaknyamanan ya, dan rasanya pengen diubah gitu ya. Coba kita lihat ya kemungkinan bertemunya. Oke, di sini ada Nine of Swords tapi reverse, kebalik. Sebenarnya mungkin rada-rada takut tuh ketemu, tapi kemungkinan ketemunya ada. Rada takut ya, rada nervous, rada mungkin takut dihakimi, takut terlihat gimana, mungkin. Tapi saya nggak lihat seperti kayak apa, misalnya memang nggak pengen ketemu atau gimana gitu. Nggak, tapi ini soal kayak takut dan nggak pede gitu lah, ya. Jadi tertekan malah, ya. Oke, Six of Wands reverse to Six of Wands, kartu positif tapi dia reverse kebalik. Jadi dia bisa bilang kalau kayak merasa udah kalah duluan. Sebenarnya bisa ketemu, tapi mungkin memilih untuk tidak bertemu, kayaknya gitu. Ya, jadi kayak sebenarnya bisa ketemu, mungkin jarak rumahnya dekat, mungkin bisa diusahakan, mungkin bisa naik pesawat, mungkin bisa apa gitu. Tapi kayak dia atau kamu di sini ya, tergantung energinya bagaimana. Tapi tampaknya nggak, ya kalau memangnya Anda wanita kemudian menunggu laki-laki, maunya laki-laki yang datang, ya ini kelihatannya dia nggak oke. Tapi kalau Anda laki-laki di sini nggak masalah. Cuma saya lihat siapa yang diharapkan untuk datang itu yang tidak berani dan bahkan mempertimbangkan sekali ya. Malah seperti kayak kalau ditanya, misalnya sekarang masih komunikasi gitu ya, kalau ditanya tuh kayak gimana, ya nanti lihatlah ya gimana, oh ya jalani dulu aja lah, gimana gitu. Jadi nggak terlalu fix, nggak terlalu jelas gitu. Terus kemudian di sini Zi ada di Hierophant.
Hierophant, tapi dia reverse. Oke. Zi baca di sini ya, karena Zi ada buka 8 kartu. Zi baca dari The Hierophant, dia tidak cukup wise, tidak cukup adil di sini. Ya, dia nggak bisa mandang orang kalau udah bikin orang baper, tapi nggak mau ketemu gitu, dan dia menahan diri. Oke. Tadi di awal sih bacanya kayaknya bisa bertemu, ternyata kemungkinan bertemu ada, tapi dia nggak mau, dia takut, dia malu, dia tahan diri ya. Aduh, Two of Swords. Mungkin udah kayak di sisi nggak mau, harusnya bisa ngegas gitu, harusnya bisa ketemu kamu, tapi dia ada di sisi pertahanan dia tuh sebenarnya bisa luluh gitu ya, pertahanan dia luluh sebenarnya gitu. Oke. Coba saya lihat di kartu yang terakhir, di sini ada di Empress Reverse. Oke. Gini ceritanya gini, dia ini kan galau, takut ya, dia mau ngubah situasi ini. Sebenarnya dia mau beranikan diri gitu ya, meskipun bagaimanapun dia mau ngubah situasi ini, tapi dia udah terlanjur takut duluan, dan takut itu kayaknya kebaca kamu gitu ya, kalau Anda masih komunikasi. Takut, dan dia merasa seperti udah nggak usah ketemu. Jadi ini benar-benar kayak bukannya nggak bisa karena situasi, tapi karena dimaksudkan oleh orang yang Anda mau temui saat ini. Ya, dia menimbang-nimbang, ya, dan dia akhirnya tidak cukup adil, tidak cukup bijaksana, tidak cukup percaya. Harusnya kan percayakan diri aja pada Tuhan, berserah aja toh. Kalau emang jodoh nggak kemana, masa kan ketemu doang aja susah banget gitu. Tapi dia memilih untuk enggak. Dan di sini ada Two of Swords yang megang 2 pedang, ketutup mata, tapi dia reverse atau kebalik. Jadi dia pertahanan dia tuh luluh juga ada. Jadi muncul keinginan untuk pada sesi-sesi pas udah deket-deket pandemik udah berakhir ya, tanda-tanda udah bisa traveling, udah bisa ngobrol, udah bisa ketemu gitu ya, dia pertahanannya luluh, dia pikir kayak apa coba aja gitu ya. Tapi bagaimanapun dia nggak cukup. Di Empress ini kan energi feminim yang kuat sekali, tapi juga begitu elegan gitu loh. Jadi dia nggak cukup elegan untuk memberikan pernyataan atau apa ya. Akhirnya dia menahan diri, meskipun dia padahal dia udah kayak oke, aku mau coba gitu ya, tapi dia nggak cukup sensitif atau nggak cukup mungkin banyak main logika kali ya, logika A, logika B, logika C, jadi akhirnya kayak mendingan gak usah deh gitu ya. Ini diinginkan oleh dia loh ya, dia Empressnya reverse juga, jadi dia nggak deh ya, padahal bukan intuitif ya, jadi kayak energi femininnya atau sensitivitasnya tuh harusnya kan bisa digunakan, tapi dia nggak gunakan, malah dia jadi kayak jadi dia nggak mikir perasaan kamu gitu loh, dia nggak mikir kalau ini bisa nyakitin orang, sama sekali tidak, dia cuma mikir soal diri sendiri aja, egois ya di sini. Oke. So pertanyaannya adalah kapan kalian ya, kalau tadi kan sih udah kasih deskripsi di awal. So kapan kalian bisa ketemu? Saya di sini ada, oke, saya masukin ke sini aja biar jelas-jelas nggak. Oke. Gini deh. Tuh. Kelihatan ya. The Clover sama The House. Alright, di sini ada The Clover sama The House. Bulan 2 atau bulan 4. Ya, kalau emang bisa ketemu bulan 2 atau bulan 4. Ini saya bilang dia memilih untuk tidak bertemu, tapi saya bilang karena ada kemungkinan Zi masih buka ya palnya ya, tapi masih buka kartunya, tapi saya bilang kemungkinan kecil, 10%, kecil banget ya, karena dianya malu, takut gitu ya. Tapi sebenarnya ada chance, ada kesempatan bulan 2 atau bulan 4. Kalau seandainya sampai ketemu, bagaimana pertemuannya? Di sini The Key sama di sini The Storm.
Kalau seandainya bertemu, pertemuannya adalah kayaknya mendatangi rumah gitu ya, mendatangi lokasi tempat tinggal ya, dan misalnya saja dia yang nggak bertindak, mungkin dirimu yang bertindak gitu, karena ada kayak semacam perubahan. Jadi ada salah satu orang dari kalian yang jadi kunci perubahan dari hubungan kalian, karena sebenarnya kesempatannya ada untuk ketemu tapi nggak diusahakan gitu, nggak dimauin ya. Oke, so seperti itu yang pilih PAL 1. Kita langsung ke PAL 2. Oke, terima kasih yang sudah mampir ke channelnya Moonlight Affirmation. Saya senang banget bisa selalu buat pilih kartu untuk kalian ya. Kita masuk ke PAL 2 yuk. Oke, kita lihat apakah dia, atau bukan maunya dia ya, tapi akankah kalian bertemu. Death. Belum udah kartu Death, nyebelin ya. Apa, kita cek. Oh tuh, Death sama Lovers. Justru Death itu bukan satu titik mati ya. Death itu kan awal yang baru ya. Death itu kan suatu suatu restart gitu ya, permulaan yang baru, dan ada the Lovers. Jadi bukan, di sini malah saya bisa bilang kalian itu kayak bakalan kalau sekarang kalian nggak ada pembicaraan lagi, oke, maka kalian itu nanti pas ketemu kayak jadi orang baru. Jadi pokoknya bisa ketemu, bisa banget yang PAL 2 ini ya, dan kayak orang baru, memulai sesuatu yang baru. Three of Cups reverse. Oke. Tapi momennya mungkin kurang happy, kurang menyenangkan mungkin. Ya nggak apa-apa lah ya, harap maklum ya, namanya juga orang nggak pernah atau udah lama nggak ketemu ya. Jadi ya momennya mungkin agak awkward ya, agak aneh gitu. Ya, tapi bisa ketemu. Oke. Seven of Pentacles. Ini nih ada dari kalian yang mungkin terpisah luar kota atau luar negeri gitu. Nah, si pasanganmu ini atau dirimu mungkin itu ada masalah soal duit sehingga nggak bisa ketemu. Jadi mesti ngatur-ngatur, nabung-nabung dulu baru bisa ketemu. Saya belum ngecek sih tiket pesawat, tapi setahu saya masih sama harga. Cuman kalau promo-promo mungkin nggak kali ya. Kalau ada naik pesawat, tapi kalau misalnya traveling dari kota ke kota naik mobil kan juga butuh dana mungkin ya, mungkin nggak tahu nih, ada keuangan yang mesti diatur, atau jangan-jangan dia datang mau ngelamar, aduh segitu banget ya. Kalau ngelamar mah modalnya banyak ya, gitu saya lihat. Terus di sini ada the Fool, the First. Ini lanjut cerita karena the Fool-nya ini berarti sesuatu yang baru. Lihat ada angka 0 di sini. Tapi dia reverse. Oke. Apapun pembicaraan kalian, dia memang sepertinya ada pertemuan baru, kayak kalian menjalin hubungan baru lagi, perasaan kalian kayak baru lagi gitu ya. Tapi memori itu kan nggak terlupa. Misalnya kalian memang udah pernah ngobrol, udah pernah kenal, atau udah pernah bicara gitu ya. Atau mungkin kalian cuman sekedar sapa-sapaan, terus udah gitu mau lihat apakah setelah pandemik ini bisa bertemu. Apapun yang kalian sudah komunikasikan sebelumnya, ini nanti akan akan berlanjut aja gitu. Jadi intinya momen-momen kalian sebelumnya itu dia masih ingat, kalian masih ingat, sama-sama masih ingat. Saya lihat sih kamu pasti inget lah ya, dianya itu Page of Swords. Oh, jaim banget ya, gaya-gayanya kayak ya apa kabar, baik gitu ya, belaga kayak nggak kangen gitu, belaga kayak
Ini kecuali kalian yang ngefans doang atau apa gitu ya. Tapi enggak sih, ini kayaknya memang ada perasaan ya, udah bawa perasaan kalian. Ada Page of Swords tuh, jadi kayak oh nggak apa-apa, go ahead, jalan aja gitu ya. Karena saya lihat dia jaim tapi dia tetap aja ngikutin gitu. Oke. So bisa bertemu, malah ada usaha untuk ketemu kalau saya lihat ya. Dikondisikan ya. Knight of Wands tuh kan, saya nggak Knight of Wands, Satria yang pegang wands, tongkat ajaib yang begitu kayak mau maju dengan cepat, weh, ayo gitu ya. So it's good ya, bagus karena dia mau berjuang di sini. Kalau Anda yang laki-laki atau yang divine masculine-nya atau Anda yang masculine-nya di sini, Anda yang prianya di sini, Anda yang akan lebih kencang berjuang ya. Ini soalnya ada the lovers, so jangan takut, cintamu berbalas ya. Dia yang kita lihat di sini orang yang Anda pikirkan saat ini itu juga menyimpan rasa atau ada rasa ingin ketemu juga. Kecuali kalian belum kenal ya, atau cuman kayak cuman sekedar hai kenalan, nama saya Dita, nama kamu Dodi, udah kayak gitu doang. Enggak sih. Ini untuk kalian yang memang udah terpisah jarak gitu. Kalau yang baru-baru kenal, saya rasa di sini energinya cuman kayak masih pengenalan dulu kali ya. Itu saya lihat Seven of Wands tapi reverse. Saya lihat harusnya Seven of Wands itu usaha, tapi dia reverse. Bukan berarti nggak ada usaha ya. Usahanya nanti cukup keras kalau saya bilang, gitu. Ya, jadi bisa jadi kayak up and down, bisa jadi ketemu di sini yuk, gagal nggak jadi lagi. Ketemu di sini yuk, gagal nggak jadi lagi gitu. Jadi janjian yang nggak jadi, tapi akhirnya jadi juga, gitu ya. Kita lihat yuk, kapan ketemunya? Kok ada the clouds, ada kanan di situ. The letter ada angka 27. Setelah pandemik, setelah pandemik, tapi saya lihat memang jatuhnya di pertengahan tahun 2021. Ya, lama banget kak? Iya, lebih cepat lagi. Pokoknya dia jatuhnya di akhir bulan, misalnya akhir bulan Juni ya, Juni. Paling cepat 20-an Januari. Itu paling cepat banget. Oke, tapi di sini saya sih dapat waktunya Juni, akhir tahun, pertengahan tahun depan. Penungguan yang lama sekali. Karena nggak di tahun ini. Gitu. Apalagi kalau kalian mau mampir ke sini karena memang terpisah gara-gara pandemik ya. Belum oke. Apakah sebelum itu bisa ketemu? Ya mungkin tergantung sih pengkondisian kalian. Kartu tarot gak mutlak ya. Di sini cuma pembantu kalian aja. Kalau memang kalian merasa bisa usahain biar bisa ketemu, ya kenapa tidak gitu. And then bagaimana bertemunya di Anchor sama The Mice. Anchor ini cukup berat ya untuk menghalau kucing lagi. Tikus ini juga nggak bisa menggigit si jangkar itu ya. Jangkar itu kan kuat ya. So saya bilang pertemuannya up and down, direncanakan gagal nggak jadi lagi, rencana lagi gagal nggak jadi lagi gitu terus sampai akhirnya fix tanggal segini. Dan kayak mungkin bisa jadi kayak 2 hari sebelumnya atau sehari sebelumnya, besok ketemu ya, oke, terus ketemu tik gitu ya, pertemuannya seperti itu. Dan pertemuan berdua aja ya, bukan pertemuan yang bareng-bareng banyak orang. Oke, seperti itu. Semoga ini membantu kalian. Ini yang pilih PAL 2, sih langsung ke PAL berikutnya. Kalau mau personal reading
ada nomor WhatsApp yang tertera di deskripsi. Like, share, subscribe, dan komen ya. Oke, yuk kita langsung ke PAL 3 yang pilih akankah kalian bertemu setelah pandemi. Oke. Kalian sehat-sehat aja kan? Doakan ya. Semoga sehat selalu, bahagia selalu ya. Kita ke PAL 3 yuk. Oke. Yang pertama, akankah kalian bertemu? Three of Pentacles, reverse. Oke. Belum nih, tanda tanya belum. Karena Three of Pentacles reverse berarti ada suatu unhappiness, ada kurang bahagia di sini. Ada sesuatu yang gak kecapai. Ada energi kesedihan. Ada energi kegagalan. Two of Cup reverse, soulmate, pasangan yang tidak bertemu. I'm sorry sayang ya, gak ada pertemuan. Gak bisa bertemu. Kelihatannya keadaan yang membuat tidak bisa ada pertemuan. Four of Pentacles reverse juga. Mungkin selama ini udah jaim-jaim kali ya, nggak terlalu nggak terlalu mengungkapkan maunya apa kali ya. Terus cuman kayak ya jaim-jaim gitu, atau kayak ya mungkin ada komunikasi di antara kalian. Saya sih bacanya ada komunikasi di antara kalian, meskipun kalaupun harus on off ya, timbul tenggelam, ghosting gitu, tapi masih ada komunikasi. Tapi pas momennya bisa ketemu, pas udah selesai pandemik ini, malah memilih untuk enggak ya, tapi kondisinya nggak bisa gitu. Ya mungkin aja jaim-jaim tapi udah kayak kita ketemu yuk nanti kayak gini gitu ya, tapi keadaan nggak mendukung. Four of Swords reverse. Kalau saya lihat dia dan kamu ini kayaknya situasi, misalnya gini, agama, misalnya keluarga, misalnya kota, misalnya faktor ekonomi. Jadi kayak udah kalah duluan dan kayak nggak bisa diperjuangkan gitu. Meskipun Five of Swords itu sebenarnya kartunya dia kayak kartu negatif gitu ya. Kalau terbalik ini kan mungkin positif, cuman saya nggak nangkep energi itu. Saya nangkepnya dia dan kamu berdua ini ada kendala besar ya, yang kayak mungkin selama ini kalian, entah itu kalian komunikasi atau mungkin ada mampir di sini karena mungkin baru kenal aja, atau mungkin nggak begitu deket sama dia gitu. Kendalanya gede di sini ya. Oke, tergantung siapa orang yang Anda pikirkan, karena ini general reading. Tapi di saya sulitnya untuk ketemu itu karena faktor emang nggak faktor kalian berduanya sendiri gitu. Judgment di sini. Misalnya si kaya dan si miskin, misalnya berbeda kota, misalnya beda negara, misalnya beda agama, beda kepercayaan, apapun itu konteks yang benar-benar membuat kamu kalau kamu sama dia ketemu nih ya, itu nggak ada gunanya gitu. Karena pertemuan kan maunya jadi awal dari persatuan, atau paling nggak untuk kabar-kabaran aja gitu ya. Sebenarnya kalaupun jadi teman, ketemuan juga nggak apa-apa kan. Ketemuan bukan berarti pacaran, ketemuan bukan berarti harus ada diskusi asmara. Cuman nggak kelihatan gitu ya. Jadi ya, I'm sorry, judgment di sini juga kelihatannya kayak mungkin kalian udah panas kali ya. Maksudnya misalnya kalian sekarang
berhubungan nih, itu bisa jadi konflik tuh udah mulai dari sekarang gitu. Jadi kalau semakin mengulik lagi ke dalam apakah bisa ketemu, saya bilang sih enggak ya. Knight of Swords, pokoknya pertengkaran, perkelahian, adu mulut atau apapun yang Anda sudah mulai dari sekarang itu sudah tanda-tanda kalau nggak bisa ketemu. Karena faktor permasalahannya benar-benar akarnya dari kalian berdua sendiri, bukan dari ya. Kenapa ada pertengkaran, perdebatan atau ketidakcocokan atau faktor yang tidak mendukung? Ya pertama mungkin juga karena mungkin elemennya tabrakan, ya mungkin zodiaknya, mungkin karakternya ya, yang mungkin bisa dibaca dari zodiak juga, dan mungkin juga karena memang ya karmanya ya itu tuh. Seven of Swords. Oh, malah kayak menghindari pertemuan ini, ya. Kalau kamunya menginginkan sekali maka dia menginginkan pertemuan loh ya. Tapi kalau kamunya juga kayak ogah-ogahan gitu, kayak siapa tahu dia datang padamu, dia nggak datang. Tapi ini general reading ya, jangan langsung karena bacaan kartu ini kamu langsung mengambil keputusan. Udah kalau gitu putus hubungan dari sekarang, ya nggak juga. Gitu ya, tetap ini bukan personal reading, tapi kalau rasanya resonate ya, dan memang ini pesan untukmu dan apa boleh buat ya sayang, saya rasa sih nggak dulu ya. Dianya juga menjauh, dianya nggak mau, bukan nggak mau ketemu ya, sulit gitu loh kalian. Nine of Wands reverse. Nine of Wands tuh ketakutan ya, tapi dia reverse, malah saya bilang mungkin ini semua bagian dari ketakutan yang ada dalam pikiran kalian berdua. Takut ini, takut itu, tapi belum tentu terjadi. Cuman karena memang sudah apa ya, sudah terpaku ya, sudah terpahat dalam pikiran kalian berdua, maka harus gak ono jalan gitu. Ya, karena ini muncul dari pikiran kalian yang tidak mau diubah. Dan Anda berdua ada pribadi yang berbeda, orang yang berbeda, lahir dari rahim yang berbeda, tumbuh dan hidup di tempat yang berbeda. Oke, ketika kalian sudah bersatu pun pasti ada tetap perbedaan di antara kalian, apalagi kalau belum bersatu. Nah, ketakutan itu muncul karena perbedaan di antara kalian, dan semakin dipikirkan semakin menakutkan, semakin yakin kayaknya nggak bisa terjadi pertemuan, atau kayaknya takut untuk melangkah. Saya lihat seperti itu sih, pilih pikir. So ya, maklum aja ya. Kapan bisa ketemu? Di sini ada the fish, oke. Di sini ada the lady. Kapan bisa bertemu? Oke, ini palnya agak cepat nih. Oke. New normal sudah mulai, roda ekonomi rasanya saya lihat sih nggak tahu kenapa saya bisa lihat di bulan 9. Oke. Antara bulan 9 sampai bulan April, tapi saya bisa lihat tuh bulan 9, dan saya bisa lihat pertemuan yang, karena saya lihat nggak bisa ada pertemuan gitu ya. Ini hanya kalau bisa ketemu. Ya, saya sih mau kasih tahu persentasenya kecil sekali. Oke, persentasenya 5%. Ogah-ogahan ketemu, nggak pengen ketemu. Bukan nggak pengen ketemu ya. Soalnya pengen ketemu tapi kayak nggak udah berantem duluan gitu, udah nggak cocok duluan, udah ada faktor, udah ada masalah duluan gitu. Tapi sebenarnya kalau bisa ketemu bisa banget ya, permasalahan eksternal itu sebenarnya bisa aja diusahakan, bukan bisa banget sih, tapi bisa diusahakan. Ini kalau misalnya kalian ketemu ya, itu adalah bulan September sampai bulan April jendelanya. Oke. Kalau kemungkinan kecil banget ya. Dan kalau bertemu, pertemuannya adalah
Oh, ini hati-hati ya. Ada nafsu di sini untuk yang pacaran. Jadi misalnya ketemu berdua mungkin ada kontak fisik atau apa. Kalau misalnya pertemuan dalam bentuk lain, kok saya rasa cuman karena kangen aja ya, kangen ketemu aja gitu. Mungkin senderan, mungkin gimana, itu juga bentuk yang paling simpelnya gitu ya, kayak gitu. Pengen ketemu, pengen pelukan, pengen apalah, ciuman atau gimana gitu. Saya lihat ada seperti itu, komunikasi, dikejar soalnya. Tapi habis itu juga kayaknya menghilang aja begitu. Itu kalau ada pertemuan yang kecil sekali, yang saya bilang cuma 5%. Yang kenapa saya kasih angka 5%, karena saya lihat kecil banget gitu. Nggak sampai 10%, enggak. Rasanya enggak deh ya. Soalnya tuh lihat, Three of Pentacles reverse, Two of Cups juga udah reverse. I don't think so, rasanya tidak ya. Tapi kalaupun ada pertemuan, maka sebenarnya bulan 9 pun udah bisa ada pertemuan gitu. Kalau mau benar-benar diusahakan ya. Cuman ini bukan seperti salah satu pihak menginisiasi atau kayak kita ketemu di sini, enggak, tapi kayak ya udah gimana maunya, oh ya udah gini aja, jadi kayak ngedeal gitu ya, kayak disetujui terus baru oke, ketemuan. Oke. Itu yang paling ya teman-teman. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Jangan lupa kalau mau personal reading, nomor WhatsApp ada di deskripsi. Langsung ke pal yang berikutnya, yang pal 4 ya. Ini nangkep energinya, energi galau agak blur sih. Ya, semoga ini lebih bisa konkret nih bacanya ya. Masih pengen banget bisa lebih detail lagi. Kita lihat dulu yuk, akankah kalian bertemu untuk yang si pal 4? Queen of Pentacles, si intuitif yang baik hati juga, ramah, banyak duit ya. Mungkin bukan intuitif aja, dia bukan intuitif ya, wise, dia bijak sekali. Ini mah ada duitnya pokoknya, ada duitnya, jadi bisa diusahakan, ada sumbernya, ada modalnya untuk kalian ketemu gitu. Misalnya modalnya tiket pesawat ya, ada modalnya. Misalnya modalnya modal kan bisa macam-macam ya. Misalnya modalnya apa? Contohnya apa? Ya misalnya modalnya ya oke, saya lihat duit sih ya. Terus misalnya agama gitu ya, itu pokoknya adalah modalnya gitu. Misalnya agamanya cocok gitu berdua gitu, atau mungkin kondisinya juga cocok, bisa diusahakan, waktunya ada gitu. Misalnya lagi kerja juga bisa ada hari liburnya gitu. Pokoknya ada. Di sini ada Eight of Pentacles, kayaknya nggak perlu berusaha sih ya. Justru kalau diusahakan untuk ketemu, maksudnya kayak gimana ya? Menurut saya ini paling nggak perlu usaha, susah-susah gitu. Karena si Eight of Pentacles ini kan Eight of Pentacles ini kan seperti usaha yang lumayan ya, dan bisa menghasilkan, bisa mencapai kesuksesan gitu ya. Tapi karena dia reverse di sini, saya malah bilang nggak perlu ada usaha. Anytime, tapi nggak setiap waktu sih ya. Karena tuh Four of Wands. Selamat yang pal 4, kalian bisa ketemu dan pertemuan ini bisa membawa hasil yang outcome yang baik juga gitu ya. Karena ada modalnya, ada sumbernya, ada yang bisa diusahakan, ada yang mau usaha juga, nggak usaha, maksudnya ada yang faktor ya, bukan dari kalian berdua. Faktornya kalian berdua tuh mendukung sekali untuk kalian ketemu. Dari segi entah itu ekonomi lah, dari segi karakter lah, mungkin karakternya juga nggak saling ego-egoan, jadi bisa ketemu. The Four of Swords di sini, segala macam ego, segala macam kegalauan, keraguan itu semua terkikis ya. It's definitely good, sangat keren, sangat bagus banget. Jadi
kalau emang merasa nggak ketemu juga nggak ngejar, intinya nggak seperti tipikal yang kayak ngejar untuk untuk ketemu gitu, enggak ya, karena memang pada dasarnya kalian bisa bertemu kapanpun, cuma mungkin karena pandemik ini aja gitu ya. Dan mau untuk ketemu bisa diusahakan, maksudnya pokoknya bisa kapan aja gitu ya, jadi bukan usaha lagi, jadi bisa kapan aja. Tergantung nih udah siap atau belum. Ini kalau kalian ketemu, apakah kalian bakalan ketemu makan atau apa nih? Ada traktiran di sini ya, ada duit yang di sini, ada modalnya, ada traktiran di sini. Dia mau traktir apa gitu ya. Kalau dia cowok siapa tahu ya, kalau Anda yang cowok ya mungkin dia cewek yang sudah punya modal sendiri, jadi dia datang, kamu datang, mungkin janjiannya jangan cowok yang sebenarnya sih posisi cowok tuh nggak selalu harus bayarin gitu ya. Cuman di sini emang pal yang ada duitnya. Kalau dia cowok ya mungkin dia bayarin. Kalau dia cewek ya mungkin dia memang punya modal untuk ketemu kamu. Tapi bukan berarti jadinya dia yang bayarin kamu, enggak loh ya. Tapi ya bisa juga sih ya, nggak nutup kemungkinan. King of Swords. Padahal lembek banget di sini. Lembek apa nih? Dia kayaknya nggak. Ini nih di sini nih. Kenapa dari tadi saya nggak bisa lihat ada usaha atau apa? Saya lihat dia lembek banget. Saya lihat dia nggak yang kayak jelas gitu loh. Kapan mau ketemu? Cuman kayak kapan aja mau ketemu bisa. Tapi mungkin jadinya ngambang ya. Jadi kapan mau ketemu gitu? Ngambang banget ya. So, Eight of Cups. Oh iya, Eight of Cups reverse. Nggak bakalan menjauh ya, tidak menjauh, tidak menghindari, tetap di situ, tidak mendekati juga. Kalau ada komunikasi tetap terjalan. So, setelah pandemik baru akan bertemu, tapi tidak ada acara menghindari, ghostingan atau kayak sengaja menjauh atau karena ada faktor orang lain gitu ya. Enggak. Kayak kalau ketemu mah ayo aja gitu ya. Tapi juga nggak ada kejelasan gitu, agak ngambang sih gitu. Nah, di sini Eight of Wands. Oke. Pada akhirnya pasti ada ini kan ini pal yang ada pertemuan ya. Doain pada pilih pal 4 kali ya. Oke. Di sini ada pertemuan dan ada pertemuan beberapa kali. Oke, ya. Jadi mungkin pertemuannya berlanjut, mungkin berlanjut pacaran, mungkin berlanjut ke arah lain gitu ya. Beberapa kali. So bukan hanya sekali, 2 kali, pertemuan beberapa kali yang which is good ya, bagus. Memang karena dia ngambang, karena memang sebenarnya kapan aja bisa ketemu, tapi karena pandemik ya memilih untuk gak ketemu dulu gitu. Oke, bagus kok ya. So, kapan bisa ketemu? Ya, karena ini udah pal yang pasti bisa ketemu. The Grave sama The Tree. Oke, ini lebih cepat lagi ya. Mau ketemu bulan Agustus? Mau ketemu bulan iya, bener ya, kapan aja bisa ketemu nih ya. Kalau emang sekarang udah new normal, udah boleh ketemu, udah boleh kemana, yang penting pakai perlindungannya, pakai masker, pakai apa gitu ya. Mau soal waktunya, apanya, semuanya bisa banget diusahakan. Terus juga tenang banget dari file-filenya The Tree. Saya bilang sebenarnya dari bulan-bulan sebelumnya pun sudah bisa ketemu, tapi belum ketemu aja. Nah, tapi tergantung hubungan kalian itu apa. Kalau emang hubungan kalian sudah cukup dekat ya mungkin gaspol aja, ketemu aja langsung sis ya. Nggak usah terlalu di ini ya sis bro ya, nggak usah terlalu ditahan gitu. Yang penting kalian ikutin protokol aja, protokol kesehatan, dan jaga kesehatan kalian berdua. Jadi biar bisa ketemu, kecuali kalau kalian memang belum deket, mungkin nggak
belum ada komunikasi, atau mungkin cuma sesapaan doang, sapa-sapa doang, terus habis itu ngarepnya ketemu lagi, ya ada pertemuan di jangka waktu yang dekat sekali, di antara akhir tahun 2020 ini kalian bisa ketemu, dan ada potensi juga untuk mengarah ke entah itu pertemanan, persahabatan yang lebih dekat, TTM, pacar atau apapun itu bisa. Bagaimana pertemuan kalian? Di sini ada gentleman, yang laki-laki atau yang maskulin, dan the stars. Yang cowok, pokoknya kalau kamu cowok atau dia yang cowok yang ya emang ini rada gantung sih ya kapan gitu ya, karena memang nggak ngedil aja. Kok kamu deal-dealan aja, kapan gitu? Oh yaudah ini ya ketemu ya tanggal segini, ya udah ketemuan aja. Saya ngelihat gentleman, jadi kalau yang pria, kamu ataupun dia, kalau Anda wanita berarti mikirin laki-laki atau mikirin si dia yang energinya maskulin, ya. Kalau kamu yang maskulin atau laki-lakinya, pokoknya saya lihat kamu yang lebih melayani, lebih serving, dalam artian ketemuan di sini oke, hujan apa kamu bawa payung misalnya atau apa, pokoknya kayak serving gitu loh, energinya gentleman banget gitu ya. Jadi kayak mau apa, mau kue, mau apa, kayak diambilin gitu. Tuh pertemuan yang kayak gitu. Pertemuannya juga kalau memangnya nggak bisa misalnya kayak jauh nih rumahnya, oh ya nggak apa-apa, yang cowok atau si maskulinnya yang jemput gitu. Kalau nggak ada modal transportasi umum juga bisa gitu ya, nggak masalah gitu. Oke. Pokoknya saya lihat si laki-laki lebih serving, lebih melayani, lebih care di sini ya. Pertemuan yang seperti itu, pertemuan di tempat ramai, oke, pertemuan di tempat publik ya, tempat yang ada beberapa atau banyak orang. Oke, seperti itu untuk yang pilih 4. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Like, subscribe, comment, dan share kalau merasa ini resonate. Kalau kalian mau dengerin podcastnya versi audionya, ada di iTunes dan Spotify, dan dengarkan. Zibu terima kasih sekali. Seperti biasa kalian mampir ke channel Moonlight Affirmation untuk ikutin pilih kartu Z. Semoga pilih kartu Z bisa membantu kalian semua, dan Z doakan semoga pandemik ini berakhir atau paling tidak ada titik ujungnya. Dan untuk kalian semua jaga kesehatan selalu, ikuti protokol kesehatan, makan makanan bergizi, tingkatkan daya tahan tubuh dengan selalu berpikiran positif ya. Z pamit dulu. Yakini selalu bahwa alam semesta berkati kita selalu, maka dengan positif thinking itu akan membantu ya. Dengan berpikir positif akan membantu kesehatan atau imunitas kalian naik. Oke, bye-bye semuanya.